Shalom teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan yang bertemakan tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Pada hari ini saya mengambil ayat di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ke-1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sudah tadi saya bilang bahwa temanya itu hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia menurut Yakobus 4 ayat yang ke-1 sampai 6. Kita tahu bahwa konflik pertengkaran itu bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di lingkungan gereja, bisa terjadi di lingkungan kuliah, bisa terjadi di pekerjaan, di mana saja konflik dan pertengkaran itu bisa terjadi. Tapi hari ini kita akan sama-sama mencari tahu apa penyebab konflik dan pertengkaran itu terjadi. Nah, kalau kita lihat dari teks dari Yakobus 4 ayat yang ke-1 sampai 6 ini berbicara bagaimana orang-orang pada zaman itu memiliki mengalami pertengkaran, mengalami banyak konflik sehingga Yakobus menuliskan surat ini. Nah, penyebab pada saat itu konflik itu terjadi, pertengkaran itu terjadi adalah datangnya dari hawa nafsu orang-orang pada saat itu. Hawa nafsu di sini bukan cuma berbicara tentang hal-hal duniawi yang mungkin terjadi di zaman sekarang, tetapi hawa nafsu itu juga berbicara tentang keinginan dalam diri yang dimana keinginan ini harus dicapai dengan cara apapun. Itulah yang bisa menyebabkan konflik dan pertengkaran itu terjadi. Yakobus 4 ayat 1 sampai 6 memberikan kita jawaban yang jelas, yaitu di ayat yang ke-1, ayat yang ke-1b, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Dan masuk di ayat kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dan masuk ayat ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jelas sudah dikatakan bahwa konflik dan pertengkaran yang terjadi di zaman itu berasal dari hawa nafsu mereka, keinginan duniawi yang tidak dapat mereka kendalikan. Itu juga terjadi di zaman kita sekarang, seringkali di tempat kerja kita mungkin, atau di lingkungan kita atau di kehidupan sehari-hari kita sering ada pertengkaran, entah dengan sesama kita atau pertengkaran dengan diri kita. Sering terjadi konflik juga dengan segala situasi. Itu karena berasal dari hawa nafsu kita atau keinginan kita yang tidak bisa kita gapai. Akhirnya terjadilah konflik dan pertengkaran. Jika kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita, istilahnya kita tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bisa menyebabkan konflik dan pertengkaran itu terjadi. Itulah yang dimaksud dari hawa nafsu dan persahabatan dunia. Kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak kejahatan yang sering kali terjadi. Mungkin salah satu contohnya pencuri, mungkin bisa dijadikan contoh, yang dimana mereka emang ingin mendapatkan
mendapatkan uang, mendapatkan kekayaan, tapi dengan cara yang salah. Mereka mencuri, bahkan sampai ada kasus pembunuhan. Nah, ini semua berasal dari hawa nafsu dari diri mereka. Itu keinginan-keinginan yang contoh keinginan yang tidak bisa terkendali dari diri manusia. Allah memberikan kasih karunia yang lebih besar kepada mereka yang rendah hati dan mengakui kelemahan diri sendiri. Itu tadi di ayat 6. Namun sebelum kita masuk di ayat 6, Yakobus di pasal 4 ini mengingatkan kita bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kita tidak dapat memiliki dua Tuhan. Tuhan itu yaitu Tuhan atau dunia. Kita tidak bisa punya dua Tuhan, guys. Cuma satu saja. Jika kita memilih menjadi sahabat dunia, maka kita akan menjadi musuh Allah. Tapi jika kita memilih untuk menjadi sahabat Allah, maka kita akan memiliki kehidupan yang penuh dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Mengapa dunia ini seringkali dikatakan musuh Allah? Karena kita bisa lihat di zaman sekarang bagaimana dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini sudah memberontak dengan firman Tuhan. Apa yang sudah ada dalam firman Tuhan tidak dilakukan lagi di zaman sekarang. Oleh karena itu, ketika kita kita mengikuti hal-hal yang ada di dalam dunia ini, kita menjadi musuh Allah. Karena hal-hal yang ada di dunia ini sangat berbeda dengan apa yang ada dengan ajaran Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Oleh karena itu, di ayat yang kelima, apakah kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Yakobus mau mengajarkan kita pada ayat ini, ayat yang kelima dan yang keenam, bagaimana jika kita merendahkan diri dan mengakui kelemahan kita, maka kita dapat menerima kasih karunia yang lebih besar dari Allah dan hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara terkasih, di saat kita merenungkan firman Tuhan ini di dalam Yakobus 4 ayat 1-6 ini, kita bisa melihat bagaimana hawa nafsu itu bisa menguasai diri kita, keinginan kita bisa menjadi suatu hal yang jahat bagi kehidupan kita. Mungkin bagi kita, apa yang menjadi keinginan kita ini mungkin terbaik bagi kita, atau mungkin terbaik bagi sesama kita atau keluarga kita. Tapi kita tidak bisa melihat konsekuensi dari keinginan kita ini. Tidak semua keinginan yang kita miliki itu baik. Tidak semua keinginan yang ada dalam diri kita harus dipenuhi. Tetapi kita perlu melihat bagaimana konteks Alkitab dengan keinginan kita. Apakah keinginan kita berdasarkan dengan firman Tuhan? Jadi bukan berarti saya melarang kita untuk punya suatu tujuan, punya keinginan. Saya tidak melarang kita untuk mencapai apa yang menjadi mungkin goals dalam kehidupan kita. Tetapi mari sama-sama kita kembali ke firman Tuhan, kita kembali ke Alkitab kita untuk melihat apakah yang kita lakukan, apakah yang kita jalani itu sudah sesuai dengan Tuhan yang mau. Jangan sampai apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi istilahnya hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini menjadi membuat kita menjadi bersahabat dengan dunia ini sehingga kita menjadi musuh Allah. Dan sama-sama mari kita introspeksi diri kita sendiri. Kira-kira mungkin dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami konflik, sampai kadang mungkin kita berkata sama Tuhan kayak, Tuhan, kenapa banyak sekali konflik, masalah, pertengkaran, begini dalam hidup saya. Coba kembali kita introspeksi diri kita sendiri. Kenapa sampai bisa ada konflik yang terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa sampai banyak pertengkaran, bahkan banyak hal-hal yang mungkin ingin kita capai tapi tidak bisa kita capai, dan kita melakukan suatu hal yang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sama-sama introspeksi diri kita. Apakah kita memilih untuk menjadi sahabat dunia atau memilih menjadi sahabat Allah? Dan saya harap dari pembelajaran dari sharing firman pada hari ini di dalam Yakobus 4 ayat 1-6 ini, saya berharap kita memilih menjadi sahabat Allah dan menerima kasih karunia yang lebih besar darinya. Karena walaupun mungkin Allah cemburu ketika kita lebih mengasihi dunia, tetapi satu hal yang perlu kita pegang adalah bahwa
kasih karunia Allah lebih besar buat kita semua anak-anaknya. Hanya saja jangan kita menyepelekan apa yang sudah menjadi anugerah dalam kehidupan kita, yang sudah diberikan langsung oleh Tuhan untuk kehidupan kita, karena tidak selamanya, tidak semuanya bisa menerima anugerah yang spesial daripada Tuhan. Jadi demikian saja sharing firman saya pada hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan lewat video ini, lewat sharing ini dalam Yakobus 4 ayat 1-6 ini bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.